Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Herdita Meliana yaitu saya sendiri, kemudian ada Dwi Indah, kemudian ada Muhammad Taufik Pratama, dan yang terakhir ada Abdul Aziz. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang perhitungan biaya berdasarkan aktivitas. Langsung saja kita mulai. Yang pertama itu ada biaya per unit. Perhitungan biaya berdasarkan fungsi dan berdasarkan aktivitas membebankan biaya kepada objek biaya seperti produk, pelanggan, pemasok, bahan baku, dan jalur pemasaran. Ketika biaya dibebankan pada objek biaya per unit adalah total biaya yang berkaitan dengan unit yang diproduksi dibagi dengan jumlah unit yang diproduksi. Total biaya atau biaya produksi yaitu jumlah dari bahan baku, tenaga kerja langsung, dan overhead pabrik. Kemudian ada pentingnya biaya produk per unit. Sistem ini biasanya memiliki tujuan pengukuran dan pembebanan biaya sehingga biaya per unit suatu produk atau jasa dapat ditentukan. Pengukuran biaya meliputi penentuan jumlah dolar dari bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, dan overhead yang digunakan pada produksi. Sedangkan pembebanan biaya merupakan proses menghubungkan biaya setelah diukur dengan unit yang diproduksi. Lalu ada cara untuk mendapatkan informasi biaya per unit. Untuk mendapatkan informasi biaya per unit, diperlukan definisi biaya produk, pengukuran biaya, dan pembebanan biaya. Ada dua sistem pengukuran biaya. Yang pertama ada perhitungan biaya aktual, kemudian ada perhitungan biaya yang normal. Kalau untuk biaya aktual di sini ialah membebankan biaya aktual bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, dan overhead ke produk. Sedangkan perhitungan biaya normal di sini membebankan biaya aktual bahan baku langsung dan tenaga kerja langsung, akan tetapi biaya overheadnya dibebankan ke produk dengan menggunakan tarif perkiraan. Nah, tarif perkiraan di sini ialah suatu tarif yang didasarkan pada perkiraan data dan dihitung dengan menggunakan rumus. Dengan rumus seperti ini, mencari tarif perkiraan overhead. Biaya yang diperkirakan dibagi dengan penggunaan aktivitas yang diperkirakan. Lalu ada perhitungan biaya produk berdasarkan fungsi. Perhitungan biaya produk berdasarkan fungsi di sini adalah membebankan biaya dari bahan baku langsung dan tenaga kerja langsung ke produk dengan menggunakan penelusuran langsung. Sedangkan untuk membebankan biaya overhead ke produk menggunakan penggerak aktivitas tingkat unit adalah faktor yang menyebabkan perubahan dalam biaya seiring dengan perubahan jumlah unit yang diproduksi. Selain itu, ada 4 tingkat kapasitas yang dapat dipilih, yaitu yang pertama ada kapasitas aktivitas yang diharapkan, yang kedua ada kapasitas aktivitas normal, yang ketiga ada kapasitas aktivitas teoritis, dan yang terakhir ada kapasitas aktivitas praktis. Kapasitas aktivitas yang diharapkan di sini ialah output yang diharapkan perusahaan dapat tercapai pada tahun yang akan datang. Sedangkan pada aktivitas normal yaitu output aktivitas rata-rata yang perusahaan alami dalam jangka panjang. Kemudian kapasitas aktivitas teoritis ialah output aktivitas maksimum secara absolut yang dapat direalisasikan dengan berasumsi bahwa semua beroperasi secara sempurna. Kemudian yang terakhir, aktivitas praktis ialah output maksimum yang dapat diwujudkan jika semuanya berjalan dengan efisien. Kemudian, tarif keseluruhan pabrik. Ada 2 tahap untuk menghitung tarif overhead keseluruhan pabrik. Yang pertama, biaya overhead yang dianggarkan akan diakumulasikan menjadi satu kesatuan untuk keseluruhan pabrik. Kedua, biaya overhead dibebankan ke produk melalui cara mengkalikan tarif tersebut dengan jumlah total jam tenaga kerja langsung aktual yang digunakan masing-masing produk. Seperti contoh, Bellring memproduksi 2 telepon nirkabel dan model reguler. Perusahaan tersebut memiliki data perkiraan dan aktual untuk tahun 2015. Overhead yang dianggarkan 500.000, aktivitas yang diperkirakan 170.000, aktivitas aktual 150.000, overhead aktual 600.000. Kemudian, overhead yang dibebankan. Overhead yang dibebankan adalah jumlah overhead yang dibebankan ke produksi aktual pada titik tertentu dalam suatu waktu dan dihitung dengan menggunakan rumus. Rumusnya yaitu overhead yang dibebankan sama dengan tarif overhead dikali output aktivitas aktual. Keterbatasan sistem akuntansi biaya berdasarkan fungsi. Tarif keseluruhan pabrik dan tarif departemen telah digunakan selama beberapa dekade dan dilanjutkan terus oleh banyak organisasi.
Akan tetapi, dalam beberapa situasi, tarif-tarif tersebut tidak berfungsi dengan baik dan dapat menimbulkan distori biaya atau ketidakakuratan pembebanan biaya produk. Terdapat dua faktor utama yang menyebabkan ketidakmampuan tarif keseluruhan biaya atau departemen berdasarkan unit untuk membebankan biaya overhead secara tepat. Pertama adalah proporsi biaya overhead yang tidak berkaitan dengan unit terhadap jumlah biaya overhead berjumlah besar, dan kedua adalah tingkat keanekaragaman produknya sangat besar. Biaya overhead yang tidak berkaitan dengan jumlah unit. Dengan hanya menggunakan penggerak biaya aktivitas berdasarkan unit untuk membebankan biaya overhead yang tidak berkaitan dengan unit akan menciptakan distori banyak produk. Tingkat keparahannya tergantung pada beberapa proporsi keseluruhan biaya overhead yang ditunjukkan oleh biaya tingkat non-unit ini. Penggerak aktivitas tingkat non-unit adalah faktor-faktor yang mengukur pemakaian aktivitas non-unit, produk dan objek biaya lainnya. Jadi, penggerak aktivitas produk dan objek biaya lainnya dengan menggunakan penggerak biaya aktivitas berdasarkan unit untuk membebankan biaya overhead yang tidak berkaitan dengan unit, distori biaya akan tercipta. Perhitungan biaya produk berdasarkan aktivitas. Pembebanan overhead tradisional melibatkan dua tahap. Yang pertama, biaya overhead dibebankan ke unit organisasi atau pabrik atau departemen. Dan kedua, biaya overhead kemudian dibebankan ke produk. Seperti dalam sistem biaya berdasarkan aktivitas, pertama-tama menelusuri biaya aktivitas dan kemudian produk. Akan tetapi, dalam sistem biaya ABC menekankan penelusuran langsung dan penelusuran bergerak atau menekankan hubungan sebab dan akibat. Sedangkan sistem biaya tradisional cenderung intensif lokasi, sangat mengabaikan hubungan sebab dan akibat. Selanjutnya, pembebanan biaya pada produk. Setelah biaya dari aktivitas primer ditentukan, maka biaya tersebut dapat dibebankan pada produk dalam suatu proporsi sesuai dengan aktivitas penggunaannya. Seperti dengan diukur oleh penggerak aktivitas, pembebanan ini diselesaikan dengan penghitungan suatu tarif aktivitas yang ditentukan terlebih dahulu dan mengalihkan tarif ini dengan penggunaan aktual aktivitas. Sebagai bagian dari penutup, saya ingin mengutip pernyataan terkenal dari Neil Patel yang mengatakan bahwa kamu tidak bisa hanya menempatkan beberapa tombol beli di situs web, lalu berharap pengunjung datang membeli. Oleh karena itu, kita perlu melakukan banyak hal agar berbeda dengan orang, agar pengunjung juga dapat tertarik membeli produk kita. Demikianlah beberapa hal yang bisa saya sampaikan. Sebelumnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada teman-teman sekalian. Apabila di dalam penyampaian kami tadi mungkin ada kesalahan kata atau beberapa pernyataan yang menyinggung teman-teman sekalian. Kami ini hanya manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.